Baik, ini bentuk dari kartu peserta ujian. Kegiatan perekaman ini dilaksanakan pada hari Selasa 17 November 2020. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya I Gusti Bagus Didik sebagai peserta Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Malang dari kelas 2 bidang matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan praktik pembelajaran daring mata pelajaran matematika pada kelas 12 perhotelan 1 SMK Parstadalo yang terletak di Jalan Mudutaki 2, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Materi yang diberikan pada pertemuan pagi ini adalah mengenai materi modus data kelompok dengan menerapkan model problem based learning dengan tahapan sebagai berikut. Pada kegiatan pembelajaran daring pagi ini, saya akan menggunakan aplikasi berupa yang pertama menggunakan Google Meet, yang kedua menggunakan Google Classroom, dan ketiga menggunakan app Quiz. Untuk kegiatan pendahuluan diawali dengan penyampaian informasi awal pada peserta didik melalui WhatsApp group agar mereka bersiap-siap diri untuk mengikuti pembelajaran daring dan informasi mengenai link Google Meet. Yang kedua, pada tahap kegiatan inti, siswa nanti akan lebih banyak beraktivitas melalui Google Classroom dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian, penyajian hasil diskusi kelompok akan dilanjutkan presentasi melalui Google Meet. Kemudian kegiatan penutup akan dilaksanakan juga melalui Google Meet. Dan pada saat proses evaluasi pembelajaran akan menggunakan app Quiz. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akan lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Selamat menyaksikan. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ani, suara Bapak sudah kedengaran nih? Sudah, Pak. Wajah Pak sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, terima kasih nih. Ya, Pak. Gimana yang lain? Apakah sudah kedengaran suara Bapak yang lain? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi. Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini?
Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, tadi Bapak sudah cek di Google Form ya. Kalian sudah mengisi presensi dengan baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran daring pagi ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk itu Bapak minta tolong kepada Nata Jaya ya. Silakan Nata pimpin doa agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Silakan Nata Jaya. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nata Jaya sudah memimpin doa. Nah, sekarang Bapak izin untuk share screen PowerPoint ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Bapak mulai ya. Untuk pertemuan pada pagi ini kita akan belajar mengenai modus data kelompok ya. Seperti Bapak informasikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa materi pada pagi ini adalah modus data kelompok. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, untuk garis besar kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama kita melalui Google Meet ya, seperti tadi kita awali dengan berdoa sudah, kemudian mengecek pemahaman materi sebelumnya sehingga dapat memudahkan untuk mempelajari materi pertemuan hari ini. Ya. Kemudian kegiatan inti nanti kalian akan lebih banyak berdiskusi pada Google Classroom untuk membahas LKPD. Ya, kerjasama gotong royong ditingkatkan dalam diskusi ya, dan kegiatan penyusunan laporan diskusi. Kemudian kegiatan penutup, itu melalui Google Meet lagi, nanti kalian akan penyampaian kesimpulan dan refleksi ya. Kemudian lanjut pengerjaan APP quiz ya, dan ditutup dengan doa ya. Itu garis besar kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Lanjut. Nah, untuk pagi ini, Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian agar tetap semangat belajar daring ya. Meskipun kalian belajar di rumah, Bapak harap kalian tetap semangat ya. Nah, kemudian motivasi mengenai manfaat kalian belajar materi modus ya. Data kelompok ini adalah misalkan di suatu toko ini ada penjualan model-model baju ya. Nah, penjualan model-model baju ini terkait dengan materi modus data kelompok. Nah, dari sini model-model baju ini akan dikelompokkan ya, sesuai dengan harga, sesuai dengan yang diminati. Jadinya, harga yang murah dan model yang paling diminati, itu yang menjadi fokus kita pada modus data kelompok ya. Artinya, toko-toko yang lain itu pasti akan menjual model atau harga yang paling diminati oleh konsumen ya, seperti itu. Itu manfaat kalian belajar memahami materi modus data kelompok ya. Kemudian berikutnya. Untuk kegiatan apersepsi, masihkah kalian ingat mengenai tabel distribusi frekuensi dan histogram yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, untuk itu, simak permasalahan berikut ya. Ini tujuannya untuk mengingat kembali pemahaman kalian karena materi sebelumnya itu merupakan materi prasyarat yang harus kalian pahami untuk mempelajari materi modus data kelompok. Ya, seperti ini misalnya. Bapak punya permasalahan seperti ini. Nah, Bapak punya tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, sekarang Bapak coba tunjuk. Primiantari ada? Hadir, Pak. Nah, Juni, Bapak mau tanya, untuk penyajian data di samping ini dalam bentuk apa dia? Tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau di sini banyak kelasnya berapa, Jun? Banyak kelasnya ada 5. Oke. Panjang intervalnya 3, Pak. baik. Interval kelas pertama. Interval kelas pertama
7 sampai 9. Ya, frekuensi kelas 2 ada 7 ya. Ya. Kemudian frekuensi kelas yang keempat ada? 15. Oke. Ya, Bapak pindah ke yang lain ya. Terima kasih, Juni. Ya, Pak, sama-sama. Baik, kemudian batas atasnya? 15. Ya. Kemudian tepi bawahnya? Kelas ketiga? 12,5. Ya, 12,5. Kemudian tepi atas kelas ketiganya? Tepi atas kelas ketiganya itu 15,5. Oke. Untuk kelas keempat? Tepi bawahnya berapa? Kelas keempat. Tepi bawahnya 15,5. Ya. Terus tepi atas kelas keempatnya itu 18,5. Baik, terima kasih Cipta. Sama-sama. Nah, untuk berikutnya kita lanjut dengan ini. Coba Bapak minta Hugo, ada ya Hugo? Hadir. Ya. Penyajian data di samping ini apa namanya Hugo? Histogram. Panjang kelasnya berapa, Bu? Dari 15,5 ke 20,5, berapa panjang kelasnya? 5. Baik. Berarti untuk kelas misalnya Bapak cermati di sini kelas ketiga ya. Nah, tepi bawahnya berapa? 12,5. Ini 25,5 ini. Tepi bawah? Ya, tepi bawah. Kemudian ini? Di atas. Oke. Berarti seperti yang kamu katakan tadi, berarti batas bawah dari kelas ketiga berapa? Batas bawahnya 26. Ya, betul. Kemudian batas atasnya ini? 30. Oke. Nah, dari kelas keempat misalnya, nilai tengahnya yang mana, Go? Kelas keempat, mana nilai tengahnya? Baik, terima kasih, Hugo. Tadi Bapak sudah cek pemahaman kalian, ya meskipun hanya beberapa siswa, Bapak sudah mencermati, berarti kalian sudah cukup untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Bapak lanjut ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama, menentukan nilai modus data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dari histogram yang seperti tadi ya. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang modus data kelompok ya dengan tabel distribusi frekuensi tadi ya, dengan semangat gotong royong atau kerjasama yang baik dan penuh rasa syukur. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang modus data kelompok dari penyajian data dalam bentuk histogram dengan semangat gotong royong atau kerjasama yang baik dan penuh rasa syukur. Itu yang secara garis besar tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya. Nah, pentingnya kompetensi yang akan dicapai seperti ini ya. Harapan dari Bapak setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menerapkan dan menggunakan konsep ini dalam menyelesaikan permasalahan ya. Dan poin dalam materi ini akan terkait ke pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk menentukan nilai modus data kelompok apabila data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, nanti kalian bekerja di sana di Google Classroom selama 35 menit. Nanti setelah batas waktu yang ditentukan sudah habis, Bapak akan informasikan kembali. Kemudian kalian masuk kembali ke Google Meet untuk melakukan presentasi. Nah, sejauh itu apakah ada pertanyaan dari kalian? Sebelum kita menuju ke Google Classroom, ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Enggak, Pak. Pak, sudah. Ya, Sudah, baik. Pak. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke diskusi kelompok.
Baik, kita berjumpa lagi pada sesi presentasi hasil diskusi kelompok ya. Nah, Bapak cermati tadi di Google Classroom untuk aktivitasnya sudah bagus ya. Mungkin banyak kendala yang terjadi pada saat diskusi kelompok. Mari kita pecahkan pada presentasi pada pagi ini ya. Baik, untuk kandidat pertama ya, volunteer yang pertama Bapak minta Cipta untuk mewakili kelompoknya melakukan presentasi. Dipersilakan Cipta. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil diskusi kelompok saya. Nah, ini hasil diskusi kelompok 5. Jadi di sini tuh kita akan membuktikan apakah benar nilai ulangan yang paling banyak diperoleh adalah 66. Kita akan menentukannya dengan modus data kelompok. Langkah pertama, menentukan letak kelas modus. Jadi di sini kita cari kelas yang frekuensinya tertinggi terletak pada kelas ke-4. Dan interval kelasnya adalah 61 sampai 67. Kemudian langkah kedua, kita menentukan tepi bawah. Jadi, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya itu adalah 61 dikurangi 0,5 menjadi 60,5. Langkah ketiga adalah menentukan D1 dan D2. D1 rumusnya frekuensi kelas modus tertinggi dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, frekuensi kelas modus tertinggi itu adalah 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Terus yang D2 itu sama, tapi dia dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 12 kurang 9 adalah 3. Kemudian langkah keempat itu menentukan panjang kelas interval. Jadi rumusnya adalah interval sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Jadi batas atasnya 67, batas bawahnya 61 ditambah 1. Hasilnya 6 plus 1 sama dengan 7. Langkah kelima adalah menentukan nilai ulangan harian matematika yang banyak diperoleh peserta didik. Kurangi batas bawah ditambah 1. Jadi batas atasnya 67, batas bawahnya 61 ditambah 1. Hasilnya 6 plus 1 sama dengan 7. Langkah kelima adalah menentukan nilai ulangan harian matematika yang banyak diperoleh peserta didik. Jadi ini rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali interval. Tinggal masukin rumusnya, akhirnya dapatnya segini. Nah, jadi dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai modus adalah 64,5 atau dapat disimpulkan bahwa nilai ulangan harian matematika yang paling banyak diperoleh peserta didik adalah 64,5 sehingga pernyataan yang diberikan bernilai salah. Baiklah, segitu penjabaran permasalahan 1 dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cipta sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, coba kamu ceritakan kendala apa yang kamu alami sama teman-teman tadi di kelompok. Coba ceritakan dulu. Untuk kendalanya itu sih nggak ada Pak, cuma tadi kita sempat mencocokin walaupun ada berbeda, tapi ya kita bisalah lagi menyamakan jawabannya sama lain. Baik, terima kasih Cipta. Bapak lanjut dulu ke presentasi berikutnya ya. Coba Dea ya, Pramudea menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan Dea. Baik Pak. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang masalah 2. Nah, ini dia datanya. Ini tuh namanya data histogram. Dan dari data ini ada pertanyaan, buatlah tabel distribusi frekuensi dan menentukan nilai modus dari histogram yang disajikan ini. Nah, pertama-tama saya membuat langkah-langkah tabel distribusinya. Langkah pertama itu kita cari dulu tepi bawah dari tabelnya ini. Tepi bawah dan tepi atas. Terus tepi atasnya itu kan yang ini, yang Romawi 2. Nah, caranya itu kayak gini. Diperoleh dari menghitung nilai tengah antara 5 dan 10. Jadi, 5 ditambah 10 dibagi 2, hasilnya 7,5. Nah, kemudian setelah itu baru kita cari tepi bawahnya yang ini. Caranya itu, kita anggap aja tepi bawahnya itu D. Jadi, tepi atas 2 dikurang 5. Jadi, hasilnya 2,5.
Sehingga tepi bawah 1 itu 5 dikurang D, hasilnya 5 dikurang 2,5. Nah, hasilnya itu 2,5. Jadi, dari cara yang tadi itu, kita bisa dapetin tepi bawah dan tepi atas dari seluruh data histogramnya ini. Saya jadiin tabel. Jadinya tuh kayak gini. Nilai tepi bawah, nilai tepi atas. Nah, setelah itu, karena diminta yaitu tabel distribusi frekuensi, jadi saya buat tabel distribusi frekuensi yang batas bawah dan batas atas seperti ini. Ini didapat dari nilai tepi bawah dan tepi atas yang tadi saya buat itu. Dan frekuensinya didapat dari histogram itu sendiri, dari sini. Nah, kemudian saya mencari panjang intervalnya. Karena dari data yang saya peroleh ini, frekuensi terbanyak yaitu terdapat pada kelas ke-5, yaitu 12. Panjang intervalnya itu 27 dikurang 23 ditambah 1. Hasilnya itu 5. Nah, pertanyaan yang kedua, menentukan nilai modus dari histogram yang disajikan. Langkah-langkah saya itu yaitu yang pertama, menentukan letak kelas modus. Nah, letak kelas modusnya adalah kelas dengan frekuensi tertinggi yang terletak pada kelas 5, yang tadi saya bilang itu, atau kelas 23 sampai 27. Nah, langkah keduanya itu menentukan tepi bawah. Nah, tepi bawahnya itu kita ambil dari batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawahnya itu kita lihat dari frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi yaitu terdapat pada data umur 23 sampai 27. Jadi batas bawahnya itu 23. Nah, 23-nya itu dikurang 0,5. Jadi hasilnya 22,5. Terus langkah ketiga itu menentukan D1 dan D2. Jadi frekuensi kelas modus 12 dan D1-nya itu caranya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Jadi sebelum 12-nya itu ini kan 8. Jadi 12 dikurang 8 itu hasilnya 4. Jadi D1-nya 4. D2-nya itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Nah, di sini dilihat sesudah 12 itu 6. Jadi 12 dikurang 6 itu hasilnya 6. Jadi D2 itu 6 dan D1-nya itu 4. Langkah keempat saya itu menentukan panjang kelas interval atau bisa disingkat dengan I. Itu caranya batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi 27 dikurang 23 ditambah 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi panjang kelas interval saya itu 5. Yang kelima yaitu baru kita menentukan nilai modus dari histogram yang disajikan tadi. Karena kita sudah mendapat data-data dari yang langkah-langkah sebelumnya. Nah, caranya itu modus sama dengan tepi bawah ditambah ini dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I atau panjang kelas interval. Nah, tadi tepi bawahnya itu 22,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 6. Dikali panjang kelasnya tadi panjang intervalnya tadi 5. Jadi hasilnya itu 22,5 ditambah 4/10 dikali 5. Karena ini bisa dibagi, jadi saya bagi dulu, baru nanti saya bagi lagi. Jadi hasilnya 4 dibagi 2. Itu hasilnya 2. 22,5 ditambah 2 itu hasilnya 24,5. Jadi dari pertanyaan yang tadi menentukan nilai modus dari histogram itu saya mendapat 24,5 nilai modusnya. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Dea. Nah, Bapak tanya dulu anggota kelompoknya ini. Angga ada? Angga? Ada, Pak. Ya. Angga tadi pada saat diskusi kelompok ada kesulitan nggak kira-kira? Mohon disampaikan.
Ada Pak, tadi pas mengerjakan permasalahan yang nomor 1, saya ada salah hitung saat mencari panjang kelas intervalnya Pak. Seharusnya kan didapat dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1, tapi saya nyarinya hanya dengan cara batas atas dikurang batas bawahnya Pak, lupa ditambah 1. Oh, baik. Berarti sudah tadi dikonfirmasi, berarti di diskusi kelompoknya bahwa itu salah ya? Iya Pak, sudah Ya, terima kasih Angga. dibenahi sama Mary. Ya, Oke, Pak, terima kasih. Oke. Baik, Bapak konfirmasi dulu ke kelompok Ayu Mas. Ada perbedaan pendapat nggak Ayu dengan kelompok tadi yang sudah presentasi nomor 1 dan 2? Dipersilakan Ayu Mas. Kalau perbedaan pendapat sih di kelompok saya tuh nggak ada Pak. Cuma di awalnya tuh agak bingung aja untuk nyari masalah bagian 2-nya. Sudah Bapak cermati bahwa jawaban permasalahan 1 dan permasalahan 2 yang disampaikan tadi oleh kelompok yang menyajikan permasalahan 1 dan 2, jawabannya sudah benar ya. Ya, mari kita buat kesepakatan bahwa jawaban teman tadi yang sudah disampaikan sudah benar ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian sudah bekerja sama dengan baik ya. Pada saat diskusi, kemudian pada saat presentasi ini sudah bagus ya. Anak-anak, kita lanjut pada sesi penyampaian kesimpulan ya. Untuk kesimpulan pertama, silakan Listiani untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi ini. Silakan Listiani. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan atau langkah-langkah menentukan nilai modus pada tabel distribusi frekuensi. Tadi sama seperti yang dijelaskan oleh Cipta tadi, cuma saya akan menjelaskan dengan lebih singkat. Yang pertama, menentukan letak kelas modus. Yang kedua, menentukan tepi bawah. Yang ketiga, menentukan D1 dan D2. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Dan yang terakhir, menentukan nilai modusnya, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Listia. Tadi untuk diskusi kelompoknya bagaimana Listia? Iya Pak, tadi saya yang salah. Pas nyari tepi bawahnya itu kan harusnya dikurangi 0,5, tapi saya langsung Pak. Jadi kok beda sendiri hasilnya sama teman-teman, tapi tadi udah nanya ke teman, jadi hasilnya udah sama Pak. Ya, bagus sudah ada usaha untuk mengkonfirmasi jawabannya Listia ya. Terima kasih Listia. Sama-sama Pak. Kesimpulan sudah disampaikan tadi. Secara umum, kegiatan diskusi kelompok dan presentasi sudah berjalan dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya, kerjasama, keseriusan, tetap dipertahankan. Hari karunia untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya hari ini akan menyampaikan refleksi menurut saya. Refleksi yang dapat saya sampaikan yaitu, dulu waktu SMP, lebih sering mempelajari dan mencari nilai modus dari data tunggal. Sedangkan sekarang lebih mendalami, seperti saya bisa mencari nilai modus dari data kelompok atau histogram, dan menentukan panjang kelas interval, serta kelompok kelas kesekian. Untuk kesulitan yang saya alami, masih terkait saat menentukan tepi bawah dan tepi atas dari data histogram. Akan tetapi, sekarang sudah mulai paham, Pak. Ya, terima kasih Ari sudah menyampaikan refleksi pembelajarannya. Kita lanjut kepada evaluasi APP quiz ya. Ada baiknya kita peragangan dulu tuh. Cipta kayaknya tegang sekali itu kayaknya sakit gini badannya ya. Ya, coba semuanya gini ya, peregangan ya. Sama-sama peregangan ya. Yuk, peregangan. Relaksasi sudah kalian lakukan. Sekarang kalian cermati APP quiz kalian pada smartphone-nya ya. Bapak sudah setting waktunya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya di sana sudah ditentukan ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti kalau ada masalah misalnya dalam teknisnya, silakan WA Bapak atau Japri. Pesan kepada kalian selama kalian berada di rumah itu pembelajaran daring, karena tetap semangat belajar ya. Semangat belajar, jaga kesehatan ya. Dan untuk topik kita minggu depan kita akan belajar mengenai kuartil, desil, dan persentil data tunggal ya. Bapak akan mengingatkan kalian tentunya tentang protokol kesehatan. Ya.
Ya karena Bapak ini sudah ada di ruangan, Bapak bawa kok masker ya. Cuma karena sudah di dalam ruangan, Bapak buka. Ya, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 ya. Nah, sejauh ini dari awal sampai terakhir ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sebelum Bapak akhiri. Bapak sini sih tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih. Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. ada ya. Kalau tidak ada, nah sekarang Widya, mana Widya? Ya, silakan Ada, Pak. pimpin doa ya, karena pembelajaran daring pada pagi ini sudah berjalan lancar. Dipersilakan, Wid. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri Google Meet, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena doa sudah kita laksanakan bersama-sama, ya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian atas kerjasama semangatnya pada pagi ini. Mari kita akhiri dengan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Makasih. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, pagi. Demikian tadi hasil dari pembelajaran daring di kelas 12 perhotelan 1 pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi.